Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya John Dermani dari kelompok 5. Sebelumnya, materi sudah dipaparkan oleh Mas Endri Herman Saputra yang membahas poin 3 dan poin 4. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi untuk membahas poin 5 dan 6, yaitu tentang dampak positif e-commerce dan Tokopedia di Indonesia. Dan yang kedua, tata cara pembelian serta penjualan di Tokopedia. Kita masuk ke slide-nya terlebih dahulu. Oke, ini slide kelima. Di poin 5 kita membahas dampak positif e-commerce dan Tokopedia di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang e-commerce itu bukan hanya tempat belanja online, tapi juga sudah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital. Ada beberapa dampak positif utama. Yang pertama, membantu UMKM berjalan online dan memperluas pasar. Itu yang poin pertama. Jadi e-commerce seperti Tokopedia membantu banyak peluang UMKM untuk berjualan secara online. Kalau sebelumnya UMKM hanya bisa mengandalkan pembeli dari sekitar lokasi tokonya, sekarang UMKM bisa menawarkan produk ke pembeli dari berbagai wilayah. Yang penting di sini adalah jangkauan pasar. Dengan platform online, UMKM bisa menjangkau pembeli lintas kota, bahkan lintas provinsi. Jadi tanpa perlu membuka cabang atau menyewa tempat usaha baru. Jadi dari sisi UMKM manfaatnya adalah pasar lebih luas, potensi penjualan meningkat, dan promosi produk jauh lebih mudah karena ada fitur pencarian kategori serta pengaturan toko di platform. Yang kedua, meningkatkan inklusi ekonomi digital. Dampak kedua adalah meningkatkan inklusi ekonomi digital. Maksudnya bukan hanya masyarakat di kota besar yang bisa menikmati kemudahan belanja dan akses produk, tetapi masyarakat di daerah pun bisa ikut merasakan manfaatnya. Misalnya ada orang yang tinggal di daerah yang mungkin produk tertentu sulit ditemukan di sekitar tempat tinggalnya. Dengan e-commerce, dia tetap bisa akses produk dari jauh dan bahkan tetap bisa dikirim. Jadi e-commerce membantu membuka akses, mengurangi keterbatasan jarak, dan memberi kesempatan yang lebih merata bagi konsumen di berbagai daerah. Lalu yang ketiga itu menyederhanakan proses jual beli dalam satu platform. Jadi dampak ketiga adalah e-commerce menyederhanakan proses jual beli. Biasanya dalam transaksi konvensional prosesnya bisa terpisah, pesan barang di satu tempat, bayar di tempat lain, lalu urusan pengiriman juga beda lagi. Nah, di Tokopedia ini proses dibuat menjadi satu alur yang dibuat lebih rapi, mulai dari pemesanan, pembayaran sampai pengiriman dilakukan melalui satu platform. Ini membuat transaksi lebih praktis bagi dua pihak. Konsumen lebih mudah karena tinggal pilih barang, bayar, dan tunggu pengiriman. Penjual juga lebih mudah karena pesanan tercatat, pembayaran terkonfirmasi, dan pengiriman bisa dipantau. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Terakhir, secara luas, e-commerce turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia karena semakin banyak pelaku usaha dan konsumen yang terbiasa melakukan transaksi secara digital, maka kegiatan ekonomi juga semakin terdigitalisasi. Hal ini mendukung transformasi digital baik dari sisi perdagangan, pelayanan maupun pola konsumsi masyarakat. Jadi e-commerce bukan sekedar tren tetapi menjadi salah satu motor yang mempercepat perkembangan ekonomi digital. Kesimpulannya untuk poin 5, e-commerce dan Tokopedia membantu UMKM memperluas pasar, meningkatkan inklusi ekonomi digital, selanjutnya mempermudah proses transaksi, dan secara umum ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita lanjut ke slide 6. Oke, selanjutnya masuk ke poin 6, yaitu tata cara pembelian dan penjualan di Tokopedia. Di sini saya jelaskan dari dua sisi supaya jelas alurnya sebagai pembeli dan sebagai penjual. Yang A, cara membeli di Tokopedia sebagai pembeli. Pertama, di sisi pembeli, buka aplikasi atau website Tokopedia. Langkah awal tentu saja membuka aplikasi. Bisa lewat aplikasi HP atau lewat website di komputer juga bisa kan. Yang kedua, cari produk yang diinginkan. Setelah itu, mm, pembeli pembeli bisa mencari produk lewat kolom pencarian, lewat kolom kategori. Biasa pembeli juga bisa membandingkan beberapa pilihan produk dari beberapa toko, lihat harga, review, atau rating. Yang ketiga,
pilihan produk dan masukkan ke keranjang atau langsung beli. Kalau produk sudah sesuai, pembeli memilih produk lalu klik beli atau tambahkan ke keranjang. Kalau belanjanya lebih dari satu barang, biasanya pakai keranjang dulu supaya bisa check out sekaligus sekali semua. Yang keempat itu check out dan tentukan alamat alamat pengiriman dan pembayaran. Pembeli masuk ke tahap check out. Di sini pembeli mengatur beberapa hal penting ya. Yang pertama itu alamat pengiriman, metode pembayaran. Itu kalau metode pengiriman itu memilih jasa jasa kurir atau layanan pengiriman. Kalau metode pembayaran itu misalnya transfer bank, dompet digital, dan metode pembayaran lainnya yang tersedia. Kalau alamat pengiriman itu tentu barang ingin dikirim kemana seperti itu ya. Lalu selanjutnya bayar sesuai instruksi. Setelah semua dipilih, pembeli melakukan pembayaran sesuai petunjuk yang diberikan. Ketika semua sukses, biasanya satu pesanan akan diproses dan pembeli tinggal memantau. Oke, yang keenam, tunggu konfirmasi dan barang dikirim. Terakhir, pembeli menunggu konfirmasi dan barang akan segera dikirim oleh penjual melalui kurir. Nanti pembeli tinggal menunggu sampai paket tiba, lalu biasanya melakukan konfirmasi pengiriman. Itu alur belanja sebagai pembeli. Cukup jelas dan ringkas. Cari, check out, bayar, tunggu kiriman, dan terima paket. Sudah seperti itu. Lalu yang cara jual di Tokopedia atau kita menjadi penjual. Oke, sekarang dari sisi penjual. Yang pertama buat akun dan daftar jadi penjual atau merchant. Pertama buka akun Tokopedia-nya, lalu masuk ke opsi untuk mendaftar sebagai penjual atau merchant. Yang kedua buka toko online dan lengkapin data. Berikutnya, penjual membuat toko online ini mencakup pengisian data toko dan identitas, tambahkan maaf, yang ketiga maksudnya tambahkan produk yang ingin dijual. Setelah toko dibuat, penjual mengunggah produk yang ingin dijual biasanya mencakup itu seperti nama, deskripsi produk, harga, stok, foto produk dan informasi lainnya seperti itu. Lebih ke spesifikasi dari barang tersebut kalau untuk tambahan-tambahan yang lainnya. Bagian ini penting karena calon pembeli biasanya memutuskan beli atau tidak berdasarkan informasi produk yang jelas. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat, atur pengiriman. Setelah produk siap, penjual mengatur pengiriman, memilih jasa kurir, tarif, dan kebijakan pengiriman. Dengan pengaturan ini, ketika pembeli check out, sistem sudah bisa menghitung ongkir dan layanan pengiriman yang tersedia. Yang kelima, pembeli memesan dan membayar. Tokopedia memfasilitasi pembayaran. Oke. Ketika ada pembeli yang melakukan pembelian dan pembayaran, Tokopedia akan memfasilitasi proses pembayaran dan memberikan notifikasi kepada penjual bahwasannya ada pesanan masuk. Yang keenam, penjual proses pesanan, kemas dan kirim. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual menyiapkan barang, mengemas, lalu mengirim barang melalui kurir sesuai prosedur. Yang ketujuh, transaksi sudah selesai. Setelah itu pembeli dikonfirmasi, dana diteruskan. Jadi setelah pembeli menerima barang dan mengkonfirmasi pesanan itu, transaksi dinyatakan selesai. Dan dana yang tadinya disetor ke Tokopedia, maka Tokopedia akan menyetor lagi kepada penjual. Itu sesuai prosedur. Jadi alur dari sisi penjual adalah daftar buat toko, unggah produk, atur pengiriman, proses pesanan, kirim. Selesai. Jadi selesainya itu setelah dikonfirmasi pembeli atau dalam range waktu tertentu otomatis selesai gitu. Jadi baik, jadi itu penjelasan dari saya untuk poin 5 dan 6. Pada poin 5 oke, pada poin 5 kita melihat e-commerce dan Tokopedia memberi dampak positif bagi UMKM, inklusi digital, kemudian transaksi dan pertumbuhan ekonomi digital. Dan pada poin ke-6 kita memahami alur praktis bagaimana Oke, alur praktis bagaimana proses membeli dan menjual di Tokopedia berjalan dari awal hingga transaksi selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.